Shalom. Puji Tuhan, apa kabar kita semua Bapak Saudara? Luar biasa. Yang luar biasa bisa lambaikan tangannya dong. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Iya, bisa tos kiri kanannya katakan, saya senang melihat wajahmu siang hari ini. Iya, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin Bapak Saudara. Bapak Saudara, kita bersyukur sama Tuhan bahwa hari ini kita boleh ada bersama-sama kembali di rumah Tuhan. Kita akan merayakan sebuah peristiwa yang penting, yang juga sangat signifikan bagi iman kekristenan kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, itu menjadi jaminan, kepastian bagi setiap kita bahwa apa? Bahwa dia datang dari surga dan dia kembali kemana? Ke surga. Hanya yang dari surga lah yang bisa kembali ke surga dan yang bisa membawa kita ke surga. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kananmu, kita nanti masuk surga. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah naik kemana? Alkitab berkata dia datang bukan untuk meninggalkan kita, tapi dia menyiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya sama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saya sudah siapkan di slide. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Bagian ini akan kita renungkan bersama-sama Bapak Saudara. Dan saya akan baca, Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitab atau slide, supaya kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama siang hari ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak Saudara yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Amin Bapak Saudara. Bapak Saudara, sebuah peristiwa yang besar yang terjadi dalam hidup seseorang itu bisa berdampak atau mempengaruhi hidup seseorang itu. Mungkin saudara pernah mengalami sebuah peristiwa yang besar, ya, yang gak biasa, yang spektakuler, yang membuat saudara akhirnya berubah oleh peristiwa itu. Saudara, saya dan istri saya pernah pada tahun 2017 kami sedang jalan-jalan. Kami mengendarai sepeda motor kan. Lalu terjadilah musibah, kami dibegal Bapak Saudara. Dibegal itu sepeda motor saya itu baru saya beli 6 bulan Bapak Saudara. Ya, dari hasil pekerjaan saya, lulus kuliah, saya kerja, dapat gaji, saya kumpulkan beli sepeda motor Bapak Saudara. Lalu kami dibegal Bapak Saudara, dibegal, untungnya ya Tuhan masih kasih kesempatan saya hidup Bapak Saudara. Dihantam ke kepala saya Bapak Saudara. Untungnya helm saya itu SNI, Standar Nasional Indonesia. Makanya saudara kalau pergi jalan-jalan itu naik sepeda motor jangan pakai helm-helman. Atau nggak pakai helm gitu kan ya. So hebat gitu kan ya. Makanya asrama saya bilang, naik sepeda motor wajib helm. Tapi banyak juga ketahuan yang nggak pakai helm. Dari asrama dibawanya helmnya sampai di keluarga pura disimpan dalam bagasi. Gitu kan ya. Nah kalau sudah jatuh, udah kepalanya memar, terantuk, baru nangis-nangis. Ya kan. Saudara, jadi helm saya itu nggak mempan di celurit saudara. Nggak mempan. Tak. Lalu saya biarkan motor saya, lalu mereka ambil motor saya, saudara. Sejak itu istri saya jadi berubah, dia nggak pernah lagi naik sepeda motor. Jadi dia harus naik mobil, saudara. Dia nggak pernah naik sepeda motor. Kalau naik sepeda motor malam, apalagi malam tuh, ada suara kendaraan motor gede dari belakang, wang gitu kan, dia langsung cengkram pinggang saya ini. Makanya saya agak kurus, saudara. Karena sering dijepit sama istri saya. Bang, aku takut. Nggak apa-apa, itu biasa sebenarnya. Kenapa? Teringat masa lalu dari belakang. Masalahnya pembegal itu dari belakang, tiba-tiba dari belakang kami langsung nyamping, langsung mukul-mukulin saya, saudara. Helm saya, untung nggak kena ke leher saya, nggak meleset celuritnya. Kena ke leher saya, lepas, saudara. Ya kan? Waktu itu saya belum nikah, masih tunangan dengan istri saya. Nggak jadikan dia nikah dengan saya. Ya kan? Seandainya, itu kan? Saudara, tapi akhirnya itu merubah istri saya, saudara. Akhirnya dia nggak berani naik sepeda motor, apalagi malam. Makanya saya bilang nggak apa-apa, hilang sepeda motor, roda 2 hilang. Nanti Tuhan ganti yang lebih, roda 3. Becak. Enggak, saudara. Jadi itu saudara. Jadi saat itu kita kadang-kadang ada sebuah peristiwa yang besar yang terjadi dalam hidup kita, berdampak bagi hidup kita di masa depan. Coba kita lihat yuk. Saudara kenal Nick Vujicic? Waktu kecil dibully habis-habisan. Tapi itu peristiwa bully yang dia terima itu saudara-saudara justru membuat dia menjadi pribadi yang berubah dan semangat. Dan akhirnya apa? Dia tetap berusaha keras dan dipakai Tuhan. Dia menjadi motivator dan pengkhotbah yang Tuhan pakai keliling dunia. Sayang 2 tangan 2 kaki aja belum pernah keliling dunia saudara. Keliling Seliang Kitang udah pernah. Dunia belum. Tapi dia pernah keliling dunia saudara. Siapa lagi?
Saudara kenal ini? Thomas Alva Edison? Waktu kecil dia dikeluarkan dari sekolah. Terlalu bodoh kau untuk belajar, kata gurunya. Lalu mamanya mengajari dia di rumah. Sampai apa? Orang hebat sepanjang masa. Jadi ketika dia diusir, dia mendapatkan peristiwa yang gak mengenakan itu, justru itu membuat dia berubah, berusaha keras jadi orang hebat. Ya itu tidak, sampai sekarang dikenal orang. Yang kemudian ada seorang perempuan bernama Malala Yousafzai. Ini bukan Nias, saudara, bukan marga Zai ya. Ini perempuan Pakistan, saudara. Tahun 2014 ketika dia masih berusia 15 tahun, itu dia pernah ditembak oleh kaum Taliban di Pakistan. Karena apa? Dia memperjuangkan anak perempuan supaya belajar gitu loh. Dia pulang sekolah ditembak, tapi dia lolos dari kematian. Lalu dia diterbangkan ke Inggris, saudara. Peristiwa setelah dia ditembak itu, saudara, itu membuat dia justru semakin giat lagi, gencar lagi untuk mengkampanyekan anak perempuan harus mendapatkan pendidikan layak. Dan pada tahun 2017 kalau nggak salah saya, saudara, dia mendapatkan Nobel Perdamaian. Perempuan atau orang yang termuda yang pertama kali mendapatkan Nobel Perdamaian, Malala. Bukan Malala bahasa Batak, saudara ya. Malala, meleleh. Saudara terkasih, jadi sebenarnya ada sebuah peristiwa yang besar yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dan juga yang kita baca terus di Alkitab kita, yang harusnya mengubah kita. Peristiwa tentang siapa? Kenaikan Yesus ini adalah fakta historis yang tercatat di Alkitab. Saudara, ada beberapa ayat saya cantumkan. Markus 16 ayat 19, Lukas 24 ayat 51, Kisah 1 ayat 9, Pasal 2 ayat 33. Itu jelas menunjukkan bahwa Yesus itu naik ke surga. Saudara, murid-muridnya itu kan gak lihat Yesus bangkit dari kematian. Mereka datang ke kubur, sudah kok. Tapi mereka lihat Yesus naik ke surga. Itu sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, saudara. Dan peristiwa itu luar biasa disaksikan oleh murid-muridnya. Dan itu meneguhkan iman mereka. Dan hal yang paling luar biasa bagi kita hari ini, ketika Tuhan naik, bisa diklik berikutnya. Ketika Tuhan naik, tadi kita baca ayat 50. Sebelum dia tinggalkan murid-muridnya, dia naik ke surga. Dia memberkati murid-muridnya. Ayat 50 dikatakan begini kan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara percaya nggak, saudara punya Tuhan yang baik, yang selalu rindu untuk memberkati saudara? Amin. Bilang kiri kananmu, kamu diberkati. Amin kan itu. Bapak saudara, kalau saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, maka hidup saudara sungguh-sungguh diberkati. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah memberkati saudara, maka berkat itu berkat yang sejati. Dan lihat, Tuhan itu sungguh sebelum dia naik ke surga, dia sempatkan untuk memberkatimu, murid-muridnya. Wow, kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu rindu untuk memberkati kita. Makanya Alkitab berkata, gak usah takut dan gak usah khawatir tentang apapun juga yang kita perlukan. Kenapa? Tuhan itu sudah siapkan bagi kita. Amin, saudara. Dia sudah sediakan bagi setiap kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka sadarlah bahwa Yesus senantiasa memberkati engkau, baik dalam keadaan yang baik atau yang buruk dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau sungguh-sungguh. Percayalah, dalam seluruh musim hidupmu, Tuhan pasti berkati engkau. Nah, saudara, kita akan renungkan hari ini, kalau Tuhan sudah naik ke surga, itu mempengaruhi para murid-muridnya. Lalu kita pun harusnya sebagai anak Tuhan juga itu berdampak. Kenaikan Tuhan itu berdampak bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kita boleh semakin lebih lagi memiliki respon yang benar terhadap kenaikan Tuhan. Apa yang Tuhan harapkan yang pertama? Apa dampak dari kenaikan Tuhan yang harusnya kita punya? Seperti para murid. Menyembah. Nah, ayat 52 bagian A dikatakan begini. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ketika Yesus naik ke surga, mengangkat tangan memberkati murid-muridnya. Alkitab mencatat murid-muridnya sujud menyembah kepadanya. Kata menyembah dalam bahasa Yunani itu proskuneo, Bapak Saudara. Penyembahan itu bukanlah lip service tapi sikap hati. Yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan, itulah arti dari proskuneo. Nah, kenaikan Tuhan Yesus itu diresponi oleh murid-muridnya dengan apa? Dengan sujud menyembah. Coba kita bandingkan ya. Dalam ayat 45 sampai 46. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mulai ngerti tentang kitab suci. Bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Ada lagu berkata, sebab dia hidup. Apalagi?
ada hari esok. Terus, sebab dia hidup. Ku tak gentar. Terus, karena aku tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Berarti sebab. Saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian dan dia naik ke surga, murid-murid mulai mengenal dia dengan sempurna. Akhirnya mereka sadar, Yesus yang kita sembah, yang kita sebut guru selama ini, ternyata bukan hanya guru, bukan hanya nabi, bukan hanya pengkhotbah yang hebat, bukan hanya pembuat mujizat, tapi dia Allah. Saudara, siapa Tuhan Yesus bagimu? Apakah dia hanya orang hebat bagi saudara? Oh, Yesus hebat, pembuat mujizat. Ya. Apakah dia hanya seorang guru bagi saudara? Saudara, Yesus itu Allah. Makanya dia layak Saksi Yehova itu menolak kealahan Yesus. Ya atau tidak? Bagi mereka Yesus hanya, oh ya Tuhan Yesus. Karena bagi mereka membedakan antara Tuhan dengan Allah. Allah itu hanya Yahweh kata mereka. Saudara perhatikan ya, ada juga gerakan namanya Yahwisme. Semua kata Allah diganti jadi Yahweh. Saudara, YHWH dalam bahasa Indonesia ya. Yet, he, wow, ha, he. Itu saudara. Ya, yot, he, wow, he itu. YH. Ya kan? Itu orang Israel nggak berani sebutkan Yahweh. Atau Yehova. Nggak berani. Mereka selalu ganti Adonai. Ya kan? Tapi ada orang Indonesia yang sok hebat menyebut orang Indonesia lebih Yahudi daripada orang. Waktu Yesus disalibkan, apakah Yesus bilang gini? Yahweh, lama sabachthani. Ada begitu? Karena itu bukan nama. Allah itu nggak punya nama, saudara. Kalau dia punya nama, berarti dia dinamakan. Dia bukan Allah. Makanya ketika Musa bertanya, Tuhan, Allah siapa nanti yang kusebutkan ke mereka yang mengutus aku? Aku adalah aku. Kata Tuhan kan? Aku adalah aku, ya aku kata Tuhan. Aku nggak punya nama. Makanya kalau ada saksi Yehova berkata, ya Yahweh. Saudara, salah. Yesus aja nggak sebut Yahweh, Allah. Itu tidak? Tidak, saudara. Makanya mereka juga menolak, Yesus adalah Allah. Yesus itu bukan Allah kata mereka. Saudara, lalu orang-orang bilang gini, apa buktinya Yesus berkata dia adalah Allah? Memang di Alkitab Yesus nggak pernah bilang gini, aku adalah Allah. Tapi ada banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa dia Allah. Yohanes pasal 10 ayat 30. Coba kita buka deh. Yohanes 10:30, yuk. Yohanes 10:30. Ada banyak orang yang ragu menyembah Yesus. Kenapa? Mereka menganggap Yesus hanya sebagai manusia yang sangat sempurna, ya kan? Dia bukan Allah. Saudara, Alkitab bilang gini, Yesus berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Setelah Yesus berkata begini, saudara, nanti coba baca ayat 33 deh, 33. Lihat ya. Nah, jawab orang Yahudi. Waktu Yesus bilang gini, aku dan Bapa adalah satu, lalu orang Yahudi mau lempar dia dengan batu. Yesus bilang gini, orang Yahudi bilang gini, Yesus bilang gini, kenapa kau lempar aku? Mereka jawab gini, bukan karena suatu pekerjaan maka kami mau melempari engkau. Tapi karena engkau apa katanya? Karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan. Orang Yahudi tahu persis maksud perkataan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata begini, aku adalah Allah, I'm God. Orang Yahudi makanya mereka mau melempari dia dengan ini salah satu ayat saudara. Lalu saudara kalau saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah iya, firman itu adalah Allah, saudara. Lalu ayat 14, Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman Yesus yang adalah Allah itu menjadi manusia, berinkarnasi jadi manusia di Bethlehem ribuan tahun yang lalu. Lalu Thomas berkata begini, ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, kan dia kan nggak percaya kan? Lalu Tuhan tampakkan diri, dia bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus bilang gini, Thomas, jangan sebut aku Allah, aku bukan Allah. Ada? Berarti Yesus menerima penyembahan sebagai Allah. Dia nggak pernah menolak ketika orang menyembah dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan tidak pernah melarang orang berkata begitu. Kenapa? Karena memang dia Allah. Amin, saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. 3 pribadi Allah yang sama sederajat, satu kesatuan. Makanya saudara, kalau kita menyembah Yesus itu, kenapa kita sembah dia? Karena dia adalah Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengenalan para murid disempurnakan setelah kenaikan Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 3 ayat 22 nanti kita baca ya. Bahwa dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini adalah penyembahan pertama yang dilakukan manusia setelah Yesus meninggalkan
Yang pertama kali menyembah Yesus itu adalah murid-muridnya ketika Yesus naik ke surga. Ini penyembahan pertama. Dan itu kita lakukan terus setiap hari. Kita menyembah Yesus, saudara. Saudara, ada seorang anak muda yang ikut pesta temannya. Temannya sedang pesta nih, ulang tahun temannya. Lalu dia melihat kemewahan, kemegahan pesta itu, saudara. Lalu dia menikmati makanan yang disiapkan. Dia nikmati, dia sangat terpesona sekali. Lalu dia ikut ada permainan games, ada hadiahnya. Dia ikuti, saudara. Dia ikuti games itu. Gak terasa pesta berakhir. Lalu dia saudara, setelah di tengah perjalanan dia sadar. Aku tadi berjam-jam di pesta belum ketemu sama temanku yang pesta. Saking sibuknya menikmati makanan, hiburan yang ada di pesta. Saudara, kita juga seringkali begitu loh. Kita ke gereja, tapi gak pernah kita berjumpa dengan Tuhan kan. Hanya supaya apa? Absen doang. Supaya dilihat Pak Pendeta aku hadir ibadah hari Minggu. Supaya ada statusku nanti. Selamat hari Minggu guys. Kita pulang gak pernah ketemu dengan Tuhan. Raja, Tuhan, Allah yang harusnya kita sembah. Itu tidak. Saudara, kita juga seringkali terpesona dengan semua kemegahan, kemewahan dunia ini. Sampai kita lupa. Siapa? Lupa tuh. Kita lebih cinta apa? Kita lebih cinta berkatnya Tuhan daripada pribadinya. Halo. Kita lebih cinta dengan apa yang Tuhan lakukan atau apa yang Tuhan berikan bagi kita daripada pribadinya. Makanya saya pernah nyampaikan firman Tuhan begini, saudara. Jangan hanya mencari tangan Tuhan saja, tapi cari wajahnya. Jangan hanya mencari pertolongan Tuhan, jangan hanya cari berkat Tuhan saja, tapi carilah pribadinya Tuhan itu. Karena kalau kita punya pribadinya Tuhan, maka semuanya itu akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena kita sudah punya sumber berkat itu. Jangan cari makanya kalau ke gereja, saudara, jangan cari berkat-berkat doang. Apalagi kalau ada snacknya, jangan cari snack. Apalagi kalau ada hadiahnya, jangan cari hadiah. Ada banyak gereja, saudara, untuk menarik orang ke gereja itu. 1 tahun itu katanya, ada gereja ini Surabaya. Kalau saudara rajin ibadah, gak absen 1 kali pun, dapat emas di akhir tahun. Ada, saudara. Bukan Mas Jos, bukan Mas Pri, atau Mas Joko. Emas benar, saudara. Nanti Natal, diumumkan. Saudara Desi Simbolon, hadir 52 minggu dalam tahun ini. Maju ke depan, dikasih emas. Ya kan? Saudara Markus Jibua, bolong 1, gak dapat. Ya kan? Kasmir Gideon, ini ada 52 minggu tapi dia datang 54 kali. 2 lagi gak tahu hari apa dia datang nih. Dapat emas. Saudara, lalu orang ke gereja karena emas. Itu motivasi yang salah, saudara. Kita harusnya apa? Kita harusnya datang lebih mencintai pribadinya daripada berkat-berkatnya. Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ayo mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita setiap hari dalam doa kita, dalam nyanyian kita, ibadah kita, bahkan seluruh hidup kita ini menyembah Tuhan. Ada lagu berkata begini, ku tahu hidupku adalah penyembahan itu bukan dari omongan kita, tapi hidup kita ini yang mau tunduk dan taat sama Tuhan. Amin teman-teman. Ayo hari ini pastikan ketika Tuhan naik ke surga, ayo kita mau lebih semangat lagi untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang kedua apalagi dampak yang harusnya kita rasakan, yang kita miliki ketika kita tahu bahwa Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Bersukacita senang. Nah ayat 52 bagian B dikatakan begini. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Charis megales. Kara itu sukacita. Sukacita itu beda dengan kebahagiaan, Bapak Saudara. Kalau kita tuh mencari kebahagiaan, kita seringkali pergi refreshing, kita healing, kita bilang, ya kan Saudara ya? Setelah kita pergi ke Bali, kita beli tiket, kita sewa hotel sekian malam, lalu kita nikmati keindahan di Bali. Lalu kita merasa tanpa beban lagi, kita sudah merasa semuanya telah lepas, hidup kita bebas, healing, pulang ke Tarutung. Masalah bertambah, ya kan? Hutang banyak, karena semuanya dipinjam semua, ya kan? Pakai pay letter. Ya kan, pakai kartu kredit, pinjam sana, pinjam sini, tabungan habis. Masalah bertambah. Saudara itu bahagia. Saudara bahagia hanya sesaat. Ketika di Bali bahagia, pulang ke Tarutung, mumet lagi. Nah sukacita ini tidak pernah dipengaruhi oleh situasi atau kondisi. Ini yang Tuhan kasih bagi setiap kita. Bersukacita apapun yang kita alami, kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan begini, bersukacitalah dalam Tuhan.
Bukan dalam hartamu, bukan dalam jabatanmu, bukan dalam popularitasmu, tapi dalam Tuhan. Karena kalau engkau tempatkan sukacitamu di dalam hartamu, jabatanmu, atau apa yang kau miliki, itu sementara. Bilang kiri kanannya, dunia ini sementara bro. Iya. Sementara Bapak Saudara. Makanya para murid ini memiliki sukacita yang berlimpah-limpah Bapak Saudara. Meluap-luap. Setelah apa? Peristiwa kenaikan Tuhan. Mereka nggak sedih. Karena mereka tahu ada pengharapan. Kami pun nanti akan dijemput oleh Tuhan Yesus bersama-sama ke surga. Nah, mereka bersukacita karena apa? Yesus menepati janjinya bahwa dia mati dan dia dan kembali berjanji. Kalau dia mati, dia bangkit, dia sudah genapi. Lalu dia berjanji dalam Kisah 1 ayat 11. Ayo saya baca. Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, Yesus ya, malaikat ya. Malaikat berkata begini, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah sukacita yang tak tergantikan oleh apapun juga. Sehingga setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya semangat untuk memberitakan. Apa? Memberitakan bahwa ada keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka tidak takut, mereka rela mati. Mereka tetap bersukacita, Saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba kita bayangkan ya. Saudara dapat lotre 2 miliar. Amin. Lotre 2 miliar. Bayangkan dulu. Gak apa-apa, paling tidak gak dapat, tapi kita bayangkan dulu. 2 miliar. Kalau saya dapat lotre 2 miliar, saya kasih 1 juta sama si Beriman. Lumayan kan? 1 juta. 1 juta aja bayar. Dia minta 10 juta kayaknya. Lalu saudara menang lotre kan? Sukacita enggak? Iya kan? Saudara meskipun saudara naik sepeda motor, ya kan? Panas terik itu. Sekarang kan udah sering kali panas kan saudara? Panas terik hujan, tetap bersiul. 2 miliar. Ada motor yang nyerempet kita, gitu kan? Puji Tuhan. Tetap bersukacita. Karena ada 2 mil. Sempat gak ada 2 miliar, udah dihajar itu. Dilemparinya pakai batu itu. Wah, angkot entah apa yang mendahului dia tadi kan? Yang nyerempet dia tadi kan? Ketemu sama musuhnya. Tetap sukacita. Iya kan? Padahal kalau dia ketemu musuhnya sebelumnya dia langsung dimaki-maki, dia kurang ajar lu. Gitu kan ya? Atau dia menghindar dari temannya. Tapi karena dia dapat lotre 2 miliar, dia tetap kasih senyum. Kenapa? Karena kita mendapatkan yang berharga dan tak terduga. Yaitu uang 2 mil. Saudara, sekarang kita mendapatkan sebuah kabar yang sungguh berharga. Yesus naik ke surga dan dia akan kembali jemput engkau ke surga. Harusnya ini membuat kita bersukacita. Jadi masalah apapun yang kita alami, saudara, itu gak seberapa dibandingkan kemuliaan yang nanti kita terima di surga. Amin. Engkau punya masalah dalam keuanganmu. Engkau berdoa sama Tuhan. Jangan sampai itu membuat imanmu habis atau hancur. Amin. Engkau punya masalah dalam studimu. Jangan sampai itu membuat engkau meninggalkan Tuhan. Tetap bersukacita karena Alkitab berkata dia tetap menyertai kita. Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, maka apa lagi yang bisa mengalahkan kita? Harusnya tidak. Saudara, itu yang paling penting. Bersama siapa engkau berjalan, itu yang paling penting. Bukan apa masalahmu. Amin saudara. Tapi dengan siapa kita berjalan? Kita berjalan dengan Tuhan. Nah saudara, apa respon saudara saat ini? Ketika saudara dengarkan firman Tuhan bahwa Yesus naik ke surga. Ya kan? Dia menjamin kelak kita akan dipersatukan dengan dia dalam kerjaan surga. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan apa? Membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, saudara, harusnya kita senang. Kenapa? Tempat kita nanti surga ternyata. Amin saudara. Coba senyum dulu. Nah, ada masalah tetap senyum. Ingat, surga menanti. Kalau kita tetap setia. Amin saudara. Jadi kita mendapatkan kehidupan kekal, percayalah. Makanya 1 Tesalonika 5:16 dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa. Penderitaan, masalah dalam hidup kita, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam studi kita, pergaulan kita, apapun itu harusnya tidak boleh merenggut sukacita kita. Amin. Saudara-saudara, jadi makanya fokus kita jangan lagi apa yang ada di dunia ini, mari kita fokus kepada kekekalan. Itu menjadi kekuatan bagi kita, ada harapan, ada janji bagi setiap kita. Saudara, saya pernah menyampaikan cerita kepada kita semuanya bahwa setiap akhir semester sekolah, orang tua kami itu selalu berjanji untuk membelikan kami sepatu barukah, tas barukah, atau buku yang baru kalau kami juara 1. Saudara, karena kami dijanjikan begitu, saudara-saudara, kami belajar ekstra. Belajar terus, dan akhirnya kami mendapatkan juara 1 setiap semester, saudara.
Kami itu 7 bersaudara. Kami dapat nilai juara 1 semua, saudara. Juara satu. Meskipun kadang-kadang orang tua lupa dengan janjinya kan. Pak, mana sepatu barunya? Kan masih bisa itu. Itu Pak udah koyak itu. Mana mama lihat? Oh masih bisa dijahit kan. Baru jahitannya koyak lagi kan. Makin kita koyakkan kan biar makin susah diperbaiki kan. Rek gitu kan. Ma, udah hancur. Mana itu? Ah masih bisa di sini. Matilah kita. Udah kita hancurkan sehancur-hancurnya. Mama bilang apa? Ah masih bisanya itu mang. Sini bapak perbaiki. Rugilah kita kan makin jelek kan. Saudara, tapi paling tidak karena janji tadi. Kami jadi semangat. Amin saudara. Tuhan berjanji dia kasih surga untuk kita. Harusnya kita tetap semangat, tetap sukacita menjalani iman kita sebagai anak-anak tuh. Sampai dia panggil kita kembali. Amin teman-teman. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Ah, ini poin yang paling enak ya. Yang ketiga, apa dampak dari kenaikan Tuhan yang harusnya yang menjadi respon kita. Kita harus beribadah dan memuliakan Tuhan. Ayat 53. Lihat murid-murid ya, ayat 53. Mereka senantiasa berada di bait Allah. Mereka kan tadi kan katanya kan kembali ke Yerusalem nih. Di Yerusalem mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Bukan bergosip saudara, tapi beribadah. Dan memuliakan Allah. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan elogontes tonteon, memuliakan Allah. Saudara, setelah tiba di Yerusalem, mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan memuliakan Allah. Karena apa? Bait Allah ini adalah tempat ibadat orang Yahudi pada waktu itu, ya kan? Dalam Kisah 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Perhatikan ya, ini gereja mula-mula. Ketika Yesus naik ke sorga, setelah naik ke sorga, tiap hari mereka berkumpul dan dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus berkumpul untuk beribadah sama Tuhan. Para murid-murid gak hanya memuliakan Tuhan pada saat ibadah saja, tapi dalam hidup mereka memuliakan Tuhan. Apa buktinya? Kisah 2 ayat 46 sampai 47. Kisah 2 ayat 46 sampai 47 bahwa memuliakan Tuhan jangan hanya di ibadah doang. Tapi dalam hidup sehari-hari kita harus memuliakan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh para murid. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan. Mereka menjadi berkat, saling berbagi sukacita, dan dampaknya apa? Disukai semua orang. Dan karena mereka itu hidup bertekun sehati, dalam hidup mereka tetap memuliakan Allah, jumlah mereka ditambahkan Tuhan dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara rindu nggak di gereja ini Tuhan menambahkan jiwa-jiwa? Sebenarnya ada bagian kita. Hidup kita memuliakan Allah. Orang akan datang kepada Allah melihat hidup kita. Amin saudara. Kalau toh kita pun di tempat ini kita berdoa sampai jungkir balik pun kita berdoa, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa saudara. Tapi di luar sana saudara ngomongnya kotor, jorok, ya kan? Saudara yang semua yang jahat saudara lakukan. Gak ada gunanya kita berdoa sambil jungkir balik sekalipun. Kaki di kepala, kepala di kaki, gak ada gunanya. Gak ada saudara-saudara. Jadi Tuhan sebenarnya itu utus kita, pakai kita ini untuk apa? Untuk menjadi berkat memuliakan Allah. Dengan demikian orang akan tertarik untuk datang sama Tuhan. Markus itu beda ya. Omongannya santun, sopan. Tekun belajar, rajin menabung. Saudara, maka orang akan lihat, Markus di mana kau pelayanan? Di sana GBI Permata. Aku boleh ikut? Boleh, kata Markus. Tapi kalau si Markus omongannya jahat terus gitu ya. Jahat terus di sekolah gitu kan. Temannya dibully, dia dihajar, dia disiksa, dia ujian pun nyontek terus gitu kan ya. Saudara, Markus ngajak teman-temannya di share-nya flyer mau malaikat mengkhotbah di gereja ini. Malaikat yang khotbah. Ini besok minggu malaikat yang khotbah di gereja kami. Datang ya, gak akan datang itu orang. Siapa kali kau ajak kayak gitu modelmu. Itu enggak teman-teman. Jadi ayo kita itu hidup kita ini memuliakan Tuhan. Supaya orang-orang suka dengan kita. Dan Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan melalui hidup kita. Ada seorang ibu yang bernama Ella Craig. Ella Craig ini nenek, ya sudah nenek maksudnya. Berusia 81 tahun. Sudah tua enggak? Sudah. 81 tahun. Giginya tinggal 2. Ella Craig ini saudara, sebuah media di Amerika itu mencatat itu bahwa selama 20 tahun terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan itu saudara, 20 tahun itu nggak pernah satu kali pun absen ibadah hari Minggu. Jadi total 1040 kali 1040 minggu dia terus ibadah tanpa absen. Lalu di akhir berita itu ada pertanyaan banyak begini. Nggak pernahkah Ibu Ella ini punya teman yang menghalangi dia ibadah hari Minggu?
Gak pernahkah dia merasa flu, pilek, pusing hari Minggu? Gak pernahkah dia terlambat bangun hari Minggu? Gak pernahkah dia liburan di hari Minggu? Gak pernahkah dia punya hal-hal yang lain yang penting di hari Minggu yang bisa melarang dia untuk ibadah? Saya percaya pasti pernah. 20 tahun masa gak pernah pusing di hari Minggu? Tapi dia tetap mengalahkan itu semuanya. Dia mau pergi ibadah sama Tuhan. Coba kita pusing dikit aja, sudah malas. Padahal dijemputnya, ya kan? Naik mobilnya bukan naik becak. Alasan banyak sekali. Pak, aku ada lomba apa itu? Itu Pak, lomba lomba badminton. Itu siapa yang ngadakan? Kepala desa Pak. Baru antar desa. Lomba antar desa paling duitnya pun 50 ribunya, 100 ribunya hadiahnya. Engkau korbankan ibadahmu. Bapak saudara, yang ingin saya katakan begini. Hari Minggu itu, kalau ada kesempatan ibadah sama kita, ayo kita udah bilang yang lain no dulu ya. Hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12 aku mau ibadah dulu sama Tuhan. Itu bukti orang kita cinta Tuhan. Amin Bapak saudara. Ya kan jangan sih cari alasan gitu kan. Banyak kali alasan kita. Yang inilah, yang sakit kepala lah, yang kesleo lah dan sebagainya. Ya kan saudara. Ayo kita harus berkomitmen. Kalau kita mau mendapatkan mahkota kehidupan itu, ayo kita mau tetap semangat untuk beribadah sama Tuhan. Dan hidup kita memuliakan tuh. Maka Ibrani 10 ayat 25 berkata begini. Ibrani 10 ayat 25. Ini 10 ya, ini salah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang ibadah tidak menyelamatkan. Tapi orang yang diselamatkan Tuhan pasti ibadah. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi, ibadah itu gak menyelamatkan saudara. Tapi orang yang sudah diselamatkan Tuhan pasti beribadah. Itu buktinya Bapak saudara. Kalau saudara mengaku diselamatkan Tuhan, saudara mengaku anak Tuhan, tapi ketemu sama Tuhan aja malas, bohong kan? Sama saudara bilang sama cewek, I love you, tapi diajak ketemu enggak mau. Bohong itu. Ya saudara? Gak benar itu ya kan? Makanya Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 16. Sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita beribadah bukan supaya kita meningkatkan harga diri kita. Supaya kita lebih percaya diri. Enggak, kita beribadah itu untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak saudara. Jadi Bapak saudara, kalau hari ini hari Kamis, ingat ya, hari Minggu kita masih ibadah. Jangan bilang gini, udah cukup seminggu sekali. Hari Kamis kemarin udah ibadah, hari Minggu gak usah ibadah. Bilang kiri kanan, jangan lupa Minggu masih ibadah kita bilang. Amin. Mari kita datang bersama-sama. Kita ajak teman-teman kita. Ya, ini kabar sukacita yang kita terima, Yesus naik ke surga. Respon kita harus yang pertama tadi apa? Menyembah sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Bersukacita karena ada surga menanti kita. Yang ketiga, beribadah terus sama Tuhan sampai dia datang. Dan tetap memuliakan. Marilah di momen kenaikan ini kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita selalu menyembah dia. Bersukacita senantiasa. Dan memuliakan dia dalam hidup kita. Saya berdoa kita menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim pemusik bisa maju ke depan.